Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Perpustakaanku. Kali ini channel Perpustakaanku akan memberikan latihan soal mengenai pengembangan literasi informasi. Latihan soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi P3K teknis pustakawan ahli maupun pustakawan terampil yang dikeluarkan oleh Permenpan RB tahun lalu. Langsung saja, nomor 1. Apa definisi yang paling tepat untuk literasi informasi? A. Kemampuan untuk mengaplikasikan berbagai norma dan nilai serta kebiasaan terkait metode belajar dan mengakses informasi. B. Kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mengenali kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, menilai, dan menggunakannya secara efektif informasi yang diperlukan. C. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk gambar, foto, ilustrasi, atau image dalam komputer. D. Suatu kemampuan individu dalam memperoleh informasi melalui pustaka digital. Jawabannya adalah B. Kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mengenali kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, menilai, dan menggunakannya secara efektif informasi yang diperlukan. Nomor 2. Apa yang dapat dilakukan untuk memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum dibagikan ke media sosial? A. Mengirimkannya kepada semua kontak. B. Mengubah informasi agar sesuai dengan pandangan pribadi. C. Mengecek kebenaran dari sumber-sumber yang terpercaya. D. Menyebarluaskan tanpa verifikasi. Jawabannya adalah C. Mengecek kebenaran dari sumber-sumber yang terpercaya. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? A. Menyalin dan menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas. B. Menggunakan sumber informasi dengan memastikan untuk memberikan kredit yang tepat. C. Membuat informasi palsu untuk keuntungan pribadi. D. Membeli informasi dari sumber-sumber tidak sah. Jawabannya adalah A. Menyalin dan menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan filter bubble dalam konteks literasi informasi? A. Sebuah alat untuk menyaring informasi yang tidak relevan. B. Media sosial yang memiliki banyak pengguna. C. Kesalahan dalam mengevaluasi sumber informasi. D. Fenomena di mana seseorang hanya terpapar pada opini atau informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Jawabannya adalah D. Meskipun filter itu adalah saringan, ya sebenarnya disaring seperti itu, tetapi ini merupakan dalam konteks literasi informasi. Artinya itu adalah D. Fenomena di mana seseorang hanya terpapar pada opini atau informasi
yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan spam yang terdapat pada literasi informasi? A. Email yang dikirim oleh teman-teman. B. Pesan berantai yang sering beredar di media sosial. C. Informasi yang dikirim secara massal dan tidak diinginkan. D. Email dari sumber-sumber terpercaya. Jawabannya adalah C. Informasi yang dikirim secara massal dan tidak diinginkan. Nomor 6, apa peran kritis dari literasi informasi dalam mencegah penyebaran disinformasi dan propaganda? A. Mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangan pribadi. B. Mempertanyakan dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayainya. C. Menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. D. Mengikuti setiap informasi tanpa pertanyaan. Jawabannya adalah B. Mempertanyakan dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayainya. Nomor 7, manakah sumber informasi berikut yang paling dapat diandalkan? A. Situs web pribadi tanpa penulis yang terverifikasi. B. Kiriman dari akun media sosial yang populer. C. Artikel dari jurnal ilmiah yang direview oleh pakar. D. Surat kabar tabloid dengan judul yang menarik. Jawabannya adalah C. Artikel dari jurnal ilmiah yang direview oleh pakar. Nomor 8, bagaimana penggunaan algoritma dalam media sosial mempengaruhi persepsi informasi? A. Membentuk filter bubble yang membatasi paparan pada sudut pandang yang seragam. B. Memperluas pandangan pengguna dengan menampilkan berbagai sudut pandang. C. Membuat pengguna lebih kritis terhadap informasi yang diterima. D. Meningkatkan penyebaran informasi yang akurat dan diverifikasi. Jawabannya adalah A. Membentuk filter bubble yang membatasi paparan pada sudut pandang yang seragam. Nomor 9, mengapa literasi informasi menjadi semakin penting dalam era digital saat ini? A. Karena kebenaran absolut dapat dengan mudah ditentukan. B. Karena akses terhadap informasi telah terbatas. C. Karena informasi tidak lagi memiliki nilai penting dalam pengambilan keputusan. C. Karena penyebaran informasi yang cepat dan luas di media sosial. Jawabannya adalah D. Karena penyebaran informasi yang cepat dan luas di media sosial. Nomor 10, bagaimana peran kritis dalam literasi informasi saat ini? A. Meminimalkan penyebaran informasi palsu dengan tidak memverifikasinya terlebih dahulu.
B. Membantu individu untuk memahami konteks dan keberagaman informasi yang diterima. C. Mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan pribadi. D. Membatasi akses terhadap informasi yang tidak sejalan dengan opini pribadi. Jawabannya adalah B. Membantu individu untuk memahami konteks dan keberagaman informasi yang diterima. Nomor 11. Apa yang bisa dilakukan oleh pendidikan formal untuk meningkatkan literasi informasi? A. Mengintegrasikan pelajaran mengenai literasi informasi dalam kurikulum. B. Membiarkan siswa mempercayai informasi dari sumber yang tidak terverifikasi. C. Menyediakan akses terbatas terhadap sumber informasi yang beragam. D. Menekankan pada penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama. Jawabannya adalah A. Mengintegrasikan pelajaran mengenai literasi informasi dalam kurikulum. Nomor 12. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan penyebaran informasi palsu? A. Menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa keasliannya terlebih dahulu. B. Mengabaikan informasi yang meragukan. C. Hanya mempercayai informasi dari sumber yang sudah dikenal sebelumnya. D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jawabannya adalah D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Nomor 13. Mengapa penting untuk memahami konteks sebuah informasi sebelum mengambil keputusan? A. Karena konteks tidak penting dalam memahami informasi. B. Untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan opini pribadi. C. Agar kita dapat memahami bagaimana informasi tersebut berhubungan dengan situasi yang ada. D. Karena konteks tidak mempengaruhi pemahaman informasi. Jawabannya adalah C. Agar kita dapat memahami bagaimana informasi tersebut berhubungan dengan situasi yang ada. Nomor 14. Mengapa penting untuk memeriksa keaslian sumber informasi sebelum mempercayainya? A. Agar kita tidak perlu membaca banyak informasi. B. Untuk memverifikasi apakah sumber tersebut memiliki opini yang sama dengan kita. C. Agar kita bisa mengetahui berita terbaru dengan cepat. D. Untuk memastikan informasi yang diterima akurat dan dapat dipercaya. Jawabannya adalah D. Untuk memastikan informasi yang diterima akurat dan dapat dipercaya. Nomor 15. Literasi informasi dikatakan penting untuk pengembangan pengetahuan masyarakat karena
A. Memungkinkan individu untuk menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. B. Membatasi pengetahuan individu. C. Mengarahkan individu untuk hanya memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. D. Menghambat akses individu terhadap beragam jenis informasi. Jawabannya adalah A. Memungkinkan individu untuk menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 16. Apa yang dimaksud dengan kebohongan dalam literasi informasi? A. Menyembunyikan informasi dari orang lain. B. Membuat cerita palsu atau informasi yang menyesatkan. C. Tidak menceritakan semua fakta. D. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Jawabannya adalah B. Membuat cerita palsu atau informasi yang menyesatkan. Nomor 17. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah sebuah sumber informasi dapat dipercaya atau tidak? A. Dengan hanya melihat apakah sumber tersebut populer atau tidak. B. Dengan melihat apakah informasi tersebut sesuai dengan pandangan pribadi. C. Dengan memeriksa kredibilitas sumber dan mencari sumber tambahan. D. Dengan hanya mengandalkan insting. Jawabannya adalah C. Dengan memeriksa kredibilitas sumber dan mencari sumber tambahan. Nomor 18. Apa yang dimaksud dengan ransomware di dalam istilah literasi informasi saat ini? A. Software yang melindungi data. B. Software yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara gratis. C. Software yang menyebabkan komputer menjadi lambat. D. Software yang meminta tebusan untuk memulihkan akses ke sistem atau data. Jawabannya adalah D. Software yang meminta tebusan untuk memulihkan akses ke sistem atau data. Ini termasuk cybercrime ya teman-teman. Jadi ini di saat ini banyak sekali yang sudah terkena ransomware ini. Jadi seolah-olah software tidak dapat digunakan di komputer, aplikasi tidak dapat digunakan, kemudian meminta tebusan. Penipunya itu meminta tebusan agar bisa memulihkan data yang sudah hilang atau yang diberikan semacam virus seperti itu, teman-teman. Nomor 19. Apa yang dimaksud dengan bias dalam konteks literasi informasi? A. Kecenderungan untuk melihat informasi dari sudut pandang tertentu tanpa pertimbangan objektif. B. Kecenderungan untuk memilih berita yang berasal dari sumber yang berbeda. C. Kecenderungan untuk memverifikasi kebenaran setiap informasi yang diterima. D. Kecenderungan untuk hanya mempercayai informasi dari sumber resmi. Jawabannya adalah A.
kecenderungan untuk melihat informasi dari sudut pandang tertentu tanpa pertimbangan objektif. Nomor 20. Bagaimana cara mengatasi bias dalam literasi informasi? A. Hanya menggunakan sumber informasi yang sejalan dengan pandangan pribadi. B. Mengakui bahwa bias bisa ada dan mencari sumber informasi yang beragam. C. Mempercayai semua informasi yang ditemukan secara online. D. Membagi informasi tanpa mengevaluasi kebenarannya. Jawabannya adalah B. Mengakui bahwa bias bisa ada dan mencari sumber informasi yang beragam. Terima kasih sudah menyimak latihan soal pengembangan literasi informasi. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu ya teman-teman. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Perpustakaanku. Semoga bermanfaat. Like, comment, and subscribe.